Dulu tuh pas saya mulai nyusun SOP untuk tim, itu dulu bingung, apa sih yang harus ditulis gitu untuk menyusun sebuah SOP tim gitu. Nah, ternyata setelah belajar mengenai sistemasi, ada semacam rumusan sederhananya lah. Nah, rumusan sederhananya buat teman-teman yang udah mulai concern untuk menulis SOP, KPI, dan kawan-kawan mensistemasi itu, kita fokus pada 3 hal, yaitu adanya sebuah fungsi pencegahan, kontrol, dan mitigasi. Maksudnya apa? Jadi fungsi dari penulisan SOP atau sistemasi itu adalah kita membuat sebuah sistem di mana ketika kita tidak presence, tidak ada di lokasi atau kita tidak ada di tempat, sistem itu tuh bisa berjalan secara otomatis dan ketika ada problem, dia bisa solving the problem itu secara mandiri tanpa harus kita ambil keputusan di dalamnya. Caranya gimana? Nah, dengan menggunakan metode 3 aspek tadi. Step-stepnya nih, sebelum kita nulis SOP, kita tulis dulu, breakdown dulu. Problem apa sih yang akan muncul di bagian tersebut? Misalkan kita ngomongin bagian pengiriman. Masalah-masalah yang muncul di dalam ranah pengiriman itu tuh apa aja sih sebenarnya? Pengiriman telat, nah, atau misalkan barang hilang, nah, atau misalkan ekspedisi bermasalah, dan kawan-kawan tulis semua. Nah, ketika ditulis, step berikutnya yang kita lakuin adalah kita tulis apa sih to-do list yang harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas pengiriman supaya dia bisa mencegah masalah-masalah itu tadi terjadi. Misalkan masalahnya adalah pengiriman telat, ya secara sistem pencegahannya ya kita beri batas jam pengiriman. Setelah kita nulis cara pencegahannya, step kedua adalah kita tulis bagaimana cara kita memastikan bahwa to-do list untuk mencegah itu tadi terlaksana secara disiplin dan teratur. Misalkan supaya pengiriman itu terkirim tepat waktu, berarti setiap sebelum jam pulang kantor, tim harus mengecek terlebih dahulu. Yang mengecek siapa ya? Orang yang berbeda dengan divisi pengiriman supaya tidak beririsan gitu, supaya tidak ada yang kesegip. Terus yang berikutnya, setelah kita udah membuat sistem kontrolnya, kita membuat yang namanya sistem mitigasi. Jadi sistem mitigasi itu apa yang harus dilakukan oleh tim yang terkait ketika problem itu benar-benar terjadi. Karena kan meskipun kita udah bikin pencegahan, kita bikin kontrol, kita tidak bisa menjamin 100% masalah itu tidak akan muncul. Nah, setidaknya ketika masalah itu muncul, apa yang harus dilakukan oleh tim? Sehingga tim juga bisa secara mandiri menindaklanjuti masalah itu ketika terjadi. Gitu.